Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Jadi kemarin kita sudah bahas materi persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas materi fungsi kuadrat yang mirip, tapi fungsi kuadrat ini adalah suatu fungsi yang nilai derajat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi bisa bedanya kalau persamaan kuadrat itu tidak bisa digambar, tapi fungsi kuadrat itu memiliki grafik atau bisa digambar. Oke, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu y sama dengan a kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu dari koefisien a, b, dan c. A itu yang hampir sama, jadi hampir sama dengan persamaan kuadrat. A itu koefisien dari kuadrat, b itu koefisien dari x, c itu konstanta. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana hubungan antara A, B, dan C. Bagaimana kalau A-nya lebih dari 0, kalau kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, atau B-nya kurang dari 0, dan C juga seperti itu. Ingat ada syarat dari fungsi kuadrat yaitu di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Baik, jadi kita lihat ya. Jadi kita lihat ke grafik. Jadi grafik ini Bapak buat di mana adalah y sama dengan e kuadrat. Nanti kalian silakan lengkapi tabel di bawah sini. Jadi tabel ini cara melengkapinya adalah misalkan x itu sebagai domain ya. Domain itu daerah hasilnya. Domain dari fungsi kuadrat itu adalah bilangan real. Silakan ambil dari bilangan real negatif tak hingga sampai tak hingga. Di sini Bapak ambil dari negatif 2. Oke, jadi perhatikan bahwa negatif 2 kita ganti nilai x-nya di sini dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Oke, selanjutnya jadi diperolehlah x-nya negatif 2, x, y. Jadi itu merupakan suatu titik koordinat. X-nya negatif 2, y-nya sama dengan 4. Selanjutnya x-nya diganti 0. 0, lalu 0 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi x-nya 0, y juga 0. Terakhir juga gitu ya, 1, x-nya diganti 1, dikuadratkan sama dengan 1. Nanti silakan isi koordinatnya 1,1 gitu. Nanti ini bisa kita tulis adalah 1,1. Oke, ini kita ganti 1,1 boleh. Nah, sekarang intinya nanti kalian silakan lengkapi tabel ini bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, domain dan ringnya. Jadi x, y. Jadi kita akan tentukan titik koordinat yang merupakan awal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang terjadi apabila nilai pada koefisien dari fungsi kuadrat, koefisien dari e kuadrat itu bernilai positif atau negatif. Nah, perhatikan di sini fungsinya itu y sama dengan e kuadrat. Oke ya, y sama dengan e kuadrat. Ketika itu nilai b dan c-nya 0. Perhatikan bahwa kalau a ini bernilai positif, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Lihat ya, grafiknya terbuka ke atas. Nah, sekarang Bapak ganti kalau a-nya nilainya negatif 1, grafiknya terbuka ke bawah. Jadi kalau A itu lebih dari 0, maka bentuk grafiknya itu terbuka ke atas. Diingat itu ya. Dan kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya itu terbuka ke bawah. Oke, untuk A lebih dari 0 dulu kita mulai ya. A lebih dari 0. Misalkan A-nya kita ganti 1. Bagaimana kalau A-nya lebih dari 0, hubungan B-nya nilai B ini lebih dari 0, bernilai positif. B-nya bernilai positif. Grafiknya itu bergeser ke kiri. Lihat ya, kalau A lebih dari 0, maka kita mau geser B-nya itu bergeser ke kiri. Jadi bergeser ke kiri. Nah, kalau dia B-nya sama dengan 0, dia tadi tepat di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah. Nah, kalau B-nya negatif kemana? Dia bergeser ke kanan. Ini terjadi ketika apa? Nilai B ini ketika A-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Oke ya, perhatikan pergeseran grafiknya. Selanjutnya bagaimana C-nya? C ini fungsinya adalah pergeseran grafik ke atas ke bawah. Tapi nanti kita bahas ke B dulu sampai selesai ya.
Nah, sekarang itu untuk A lebih dari 0. Sekarang kalau A-nya bernilai negatif atau A-nya negatif 1, kita geser B-nya. Kalau B-nya bernilai positif, dia gesernya ke kanan. Nanti ya, kalau gesernya ke kanan. Kalau B-nya sama dengan 0 tadi, grafiknya tepat di tengah-tengah. Sedangkan kalau B-nya bernilai negatif, grafiknya geser ke kiri. Oke, ini terjadi ketika apa? Ketika nilai A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Ingat itu ya. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, B-nya negatif, dia geser ke kiri. Kalau B-nya positif, dia gesernya ke kanan. Oke, kalau gitu. Sekarang kita mau C-nya sekarang. C-nya untuk A bernilai negatif dulu. C-nya kita geser kalau C-nya bernilai positif, dia gesernya ke atas. Kalau C-nya bernilai negatif, dia gesernya ke bawah. Apakah sama untuk A-nya bernilai positif? Oke, kita cek. Untuk A yang bernilai positif, kita geser C-nya. Kalau C-nya positif, dia gesernya ke atas. Kalau C-nya negatif, dia gesernya ke bawah. Jadi C ini tidak dipengaruhi oleh nilai A. Tetapi B itu dipengaruhi oleh nilai A. Pergeseran B dipengaruhi oleh nilai A. Nah, sekarang silakan simpulkan bagaimana peran dari koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Oke, dan silakan lengkapi tabel-tabel pada PDF yang sudah Bapak upload di e-learning. Oke, sekian pembahasan hari ini. Silakan dipahami dan silakan isi tabel-tabel dan lengkapi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.